Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amalia Andriani Alpia. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Video kali ini saya akan membahas sedikit tentang vitamin K untuk bayi baru lahir. Ini adalah tugas fisika kesehatan dan biokimia dalam praktik kebidanan oleh dosen pembimbing Reni Mertakusuma MCAP. Baiklah, kita masuk ke materinya, yaitu vitamin K pada bayi baru lahir. Apa itu vitamin K? Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak, merupakan suatu naftokinon yang berperan dalam modifikasi dan aktivasi beberapa protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Vitamin K juga adalah sekelompok senyawa kimia yang terdiri atas filokoinon yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan menakoinon yang terdapat dalam minyak ikan dan daging. Menakoinon juga dapat disintesis oleh bakteri di dalam usus halus manusia. Ada 3 jenis vitamin K. Yang pertama vitamin K1 atau phytomenadion yang terdapat pada sayuran hijau. Vitamin K2 atau menakoinon terdapat disintesis oleh flora usus normal seperti Bacteroides, Fragiles, dan beberapa strain Escherichia coli. Vitamin K3 atau menadion merupakan vitamin K sintesis yang sekarang jarang diberikan pada bayi baru lahir atau neonatus karena dapat menyebabkan anemia hemolitik. Vitamin K3 ini bersifat larut dalam air, digunakan untuk penderita yang mengalami gangguan penyerapan vitamin K dari makanan. Sifat vitamin K ini larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali. Vitamin K juga terdapat di alam dalam 2 bentuk, keduanya terdiri atas cincin 2-metilnaftokinon dengan rantai samping. Sifat vitamin K1 mempunyai rantai samping vitil. Sifat vitamin K2 merupakan sekumpulan ikatan yang rantai sampingnya terdiri atas beberapa satuan isoprena atau berjumlah satu samping dengan 14 unit. Sifat vitamin K3 terdiri atas naftakinon tanpa rantai samping, oleh karena itu mempunyai sifat larut air. Fungsi dari vitamin K ini merupakan kebutuhan vital untuk sintesis beberapa protein termasuk dalam pembekuan darah. Disebut juga vitamin koagulasi. Vitamin ini bertugas menjaga konsistensi aliran darah dan membekukannya saat diperlukan. Vitamin ini larut dalam lemak juga berperan penting dalam pembentukan tulang dan pemeliharaan ginjal. Selain berperan dalam pembekuan, vitamin ini juga penting untuk pembentukan tulang terutama jenis K1. Vitamin K1 diperlukan supaya penyerapan kalsium bagi tulang menjadi maksimal. Vitamin K diperlukan untuk proses karboksilasi gamma pada residu glutamat untuk membentuk 3 protein kunci yang terdapat dalam tulang, termasuk osteokalsin yang memiliki aktivitas tinggi dalam mengikat kalsium. Telah dilaporkan bahwa pada orang usia lanjut, status vitamin K berbanding terbalik dengan risiko fraktur. Vitamin K merupakan kofaktor enzim karboksilase yang mengubah residu protein berupa asam glutamat atau biasa disingkat GLU menjadi gamma karboksiglutamat atau disingkat GLA. Protein-protein ini dinamakan protein tergantung vitamin K atau GLA protein. Enzim karboksilase yang menggunakan vitamin K sebagai kofaktor di dalam membran hati dan tulang dan sedikit di lain jaringan. GLA protein dengan mudah dapat mengikat ion kalsium. Kemampuan inilah yang merupakan aktivitas biologik vitamin K. Vitamin K sangat penting bagi pembentukan protombin. Kadar protombin yang tinggi di dalam darah merupakan indikasi baiknya daya penggumpalan darah. Pada proses pembekuan darah, gamma karboksilasis terjadi di dalam hati pada residu asam glutamat yang terdapat pada berbagai faktor pembekuan darah seperti faktor 2 atau protombin 7, 8, 9, dan 10. Kemampuan GLA protein untuk mengikat kalsium merupakan langkah esensial dalam pembekuan darah. GLA protein lain yang mampu mengikat ion kalsium terdapat di dalam jaringan tulang dan gigi sebagai osteokalsin dan GLA protein matriks. Kedua jenis GLA protein ini mengikat hidroksipase
apatit yang diperlukan dalam pembentukan tulang. Tanpa vitamin K, tulang memproduksi protein yang tidak sempurna, sehingga tidak dapat mengikat mineral-mineral yang diperlukan dalam pembentukan tulang. Gula protein juga ditemukan pada jaringan tubuh lain seperti ginjal, pankreas, limpa, paru-paru, dan endapan aterosklerotik, namun fungsinya belum diketahui dengan pasti. Gula protein di dalam otak diduga berperan dalam metabolisme sulfatida yang diperlukan untuk perkembangan otak. Air susu ibu atau ASI tidak banyak mengandung vitamin K, sedangkan bakteri yang dapat mensintesis vitamin K tidak segera tersedia di dalam saluran cerna bayi. Untuk mencegah terjadinya gangguan penggumpalan darah yang dapat menyebabkan perdarahan, bayi baru lahir dianjurkan mendapatkan vitamin K melalui mulut atau injeksi intramuskular. Susu formula bayi sebaiknya difortifikasi dengan vitamin K. Mengapa bayi baru lahir perlu vitamin K? Bayi baru lahir relatif mengalami kekurangan vitamin K karena saluran cerna pada bayi baru lahir masih dalam keadaan steril sehingga vitamin K tidak dapat diproduksi, sehingga fungsi organ hati sebagai tempat metabolisme vitamin K belum dapat berfungsi secara matang. Akibat bayi baru lahir kekurangan vitamin K dapat menyebabkan bayi baru lahir memiliki resiko untuk mengalami gangguan perdarahan akibat defisiensi. Gejala utamanya yaitu perdarahan, terjadi pada kulit, mata, hidung, dan saluran cerna. Kemudian, perdarahan serius terjadi dalam otak sehingga kecacatan otak bahkan kematian. Perdarahan defisiensi vitamin K klasik terjadi pada usia 1-7 hari. Pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Vitamin ini diberikan pada saat bayi baru lahir sampai dengan usia 2 minggu. Cara pemberiannya, suntikan di otot dengan cara intramuskular dengan dosis tunggal 1 mg pada setiap bayi baru lahir. Bisa juga diminum, dosis tunggal 2 mg diberikan 3 kali pada saat bayi baru lahir pada umur 3-7 hari dan pada umur 4-8 minggu. Bagaimana jika bayi terlambat diberikan vitamin K? Pada bayi yang terlambat mendapat vitamin K, dapat mengalami perdarahan akibat kekurangan vitamin K. Tetapi, dokter akan memberikan pengobatan berupa suntikan vitamin K dan transfusi darah. Kemudian, pemberian vitamin K tidak perlu dilakukan ulang, karena semakin bertambah umur bayi, semakin baik kemampuan tubuhnya untuk menghasilkan vitamin K, dan semakin bervariasi asupan makanan yang didapatkannya. Jadi kesimpulannya adalah vitamin K ini memiliki peran penting dalam tubuh, di mana vitamin K berperan sebagai pengaktif zat-zat pembekuan darah. Vitamin K ini juga membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka pada bagian tubuh dan mempertahankan mekanisme pembekuan darah yang normal pada bayi baru lahir. Tindakan preventif dengan pemberian vitamin K1 pada bayi baru lahir adalah hal yang sangat penting harus diingat oleh para penolong persalinan. Bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vitamin K memiliki resiko terjadinya perdarahan akibat defisiensi vitamin K. Saran dari saya untuk para penolong persalinan agar meningkatkan pelayanan terhadap pemberian vitamin K1 pada bayi baru lahir dalam pencegahan defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir di masa yang akan datang. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Dan apabila dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.